anjir. Posisi kaca mobil itu udah pecah dan gua kaget di situ karena gua teringat karena di situ ada itu MacBook Air. Nah, HP-nya ini sialnya lagi adalah HP kantor gitu loh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube gue, Windy Muhammad. Kali ini mungkin gue mau nggak share yang membahagiakan atau menyenangkan ya, karena ini sebuah kejadian yang ya bisa dibilang ini ujian buat gue ya. Gue coba mau sharing karena menurut gue ini wajib gue sampein gitu ke teman-teman agar teman-teman yang lain pun berhati-hati. Jadi ini kejadiannya tanggal 8 Januari, hampir 1 bulan yang lalu. Ini tepat banget di seminggu setelah pernikahan gue. Kejadiannya adalah ketika gue mencoba mencari tempat makanan, karena waktu itu gue sehabis fitness sama temen gue, sama istri gue. Kita habis nge-gym, terus sehabis nge-gym malam-malam itu sekitar jam 8, jam setengah 9-an, gue cari makanan di daerah Serpong. Nah, akhirnya gue dapet tempat nasi uduk karena temen gue waktu itu pengen banget makan nasi uduk. Akhirnya kita cari tempat nasi uduk dan kita dapatlah, singkat cerita dapat tempat makan di daerah Victor BSD. Nah, di situ kita makan. Dan kejadiannya emang sangat cepet banget ya. Ceritanya adalah ketika gua turun dari mobil dan gua ke tempat makan, itu sepertinya nggak butuh waktu yang lama. Nah, ini kebetulan ya, mungkin teman-teman harus hati-hati juga ya yang punya kendaraan mobil untuk parkir itu bisa lebih berhati-hati. Ya, karena waktu itu memang tempat parkirnya juga rada gelap, posisinya di pinggir jalan gitu. Tapi tidak ada tukang parkir di situ. Dan setelah parkir itu, gue ngelihat ada 3 buah motor di situ parkir juga. Tapi yang 2 ini gue inget banget itu motornya wrecking, yang 2 ini. Dan ketika gue masuk ke tenda buat kita makan bareng-bareng, suara motornya dibunyiin kenceng-kenceng. Jadi di weng kayak begitu gitu. Jadi pas banget waktu itu gue lagi video call anak gue sambil gue makan, itu berisik banget sampai gue matiin video call gue dengan anak gue gitu. Ini suara dalam hati gue, ini suara motor berisik banget gitu. Ya udah, gue mikirnya sih karena itu posisinya di pinggir jalan. Karena posisi gue di pinggir jalan, akhirnya ya berisik karena memang posisinya di pinggir jalan gitu. Ya udah, setelah gue makan 20 sampai 25 menit kita mau siap-siap, selesai makan, bayar, dan istri gue ke mobil dulu waktu itu, dan dia langsung teriak-teriak, pintu mobil, kaca mobil nggak ditutup, dia bilang kayak begitu. Gue kira emang benar-benar kita lupa, temen gue ini lupa nutup pintu kaca mobil yang di belakang gitu. Tapi pas dicek lagi ternyata bukan kaca pintu mobil yang ditutup, tapi kaca mobil itu udah pecah keadaannya. Jadi keadaan posisi kaca mobil itu udah pecah. Dan gua kaget di situ karena gua teringat karena di situ ada 1 buah laptop kesayangan gua. Ya. Kalau menurut gua sih mungkin harganya nggak terlalu penting karena ini MacBook Air di tahun 2015. Ya. Tapi yang jadi penting adalah sejarahnya gimana gua bisa punya itu MacBook Air. Pertama kali gue kerja di Urban Town Serpong waktu itu. Jadi pertama kalinya gue dapat komisi, gue beli laptop itu gitu. Itu sih yang bikin gue sedih, dan itu hilang. Jadi dalam keadaan di mobil itu sudah tidak ada MacBooknya, dan di situ juga ada HP. Ya. Nah, HP-nya ini sialnya lagi adalah HP kantor gitu loh. Jadi HP kantor yang biasa gue bawa akhirnya itu hilang. Ya, malam itu jam 9.25. Cuman kalau kejadiannya itu gue ingat ada suara motor gerung-gerung itu.
itu jam 9:05. Artinya ya gue makan cukup 20 menit sampai 25 menit gitu. Nah dari situ ini adalah pengalaman pahit gue, pengalaman buruk gue ya di 2022. Dan mungkin ini karena gue coba evaluasi diri ya. Mungkin karena gue lupa infak setiap bulannya juga, jadi gue dapat ujian itu gitu loh. Nah setelah itu gue langsung lapor ke kantor kepolisian dan menceritakan kejadian itu. Nah alhamdulillahnya mobil ini masih punya asuransi gitu. Jadi gue langsung bawa mobil ini buat diasuransikan. Ya diasuransikan, dan ya itulah gue baru sadar pentingnya asuransi. Karena sekaligus gue ngebenerin yang lain-lainnya gitu. Meskipun sebenarnya ini teman-teman, asuransi itu per kejadian. Jadi lu ketika lu mau asuransi mobil, maksimal itu lu harus 3 hari lu lapor ke asuransi. Kalau lebih dari 3 hari itu nggak bisa. Ya, jadi maksimal itu 3 hari lu bisa klaim itu asuransi gitu. Nah pada saat itu yang gue lakukan adalah lapor polisi, dan kemudian besoknya gue coba klaim kerusakan ini ke asuransi, dan alhamdulillah ya itu selesai dengan asuransi. Nah, oke teman-teman, ini jadi posisi hancur itu ada di sini. Jadi ketika gue lapor ke polisi, itu ternyata memang si pintu kaca ini dipecahin dengan sangat mudah, dan kejadian-kejadian seperti ini banyak udah dialami sama orang-orang. Ya, jadi mereka itu bisa menggunakan gusi buat menghancurkan si kaca ini, atau menggunakan benda tajam lainnya. Sebenarnya itu gampang banget gitu. Jadi kalau gue dengar dari cerita polisi sih, itu tinggal diketok pakai gusi, udah pecah tinggal didorong, dan itu nggak berisik. Jadi semakin lu tebel kaca filmnya, bahkan itu semakin tidak berisik. Kecuali kalau misalnya tidak ada pintu kaca filmnya, ya itu mungkin ada kedengar suaranya sedikit gitu. Ini benar-benar dengan kaca film yang sangat tebal, dan itu jadi nggak berisik, dan mereka menutupi kejadian itu dengan suara motor yang digerung-gerung sama si pelaku ini gitu. Nah dari kejadian gua mungkin kita semua bisa belajar ya. Kita semua bisa belajar. Pertama, hati-hati dalam menyimpan barang di dalam mobil ya. Mungkin kalau misalnya kamu naruh barang di dalam mobil, itu bisa ditaruh di bawah jok. Jangan seperti yang gue lakukan setiap hari, itu menyimpan barang-barang penting, barang-barang berharga itu di tengah-tengah bangku. Jadi itu bisa mengundang orang ketika dia melihat isi dalam mobil untuk melakukan suatu kejahatan gitu. Nah, oke guys, ini gue mau nunjukin nih ya posisi pada saat gue taruh itu laptop ini selalu di sini gue. Nah teman-teman bisa lebih aman lagi, itu bisa ditaruh di jok di bawah, itu lebih aman lagi. Atau saran gue sih mending dibawa. Jadi kalau lu cuma pengen makan apa segala macam, mending lu bawa si laptopnya biar aman juga kayak begitu ya. Tapi ya mungkin kalau ditaruh di sini juga, karena mungkin calon-calon maling udah ngelihat video ini jadi bisa tahu dia posisinya di situ kan, mending dia bawa aja deh kalau lu makan ya enggak. Nah, dan balik lagi ke asuransi tadi. Nah, asuransi itu bisa mengklaim kejadian per kejadian itu maksimal 3 hari. Jadi ketika teman-teman terjadi sesuatu hal ya, khususnya terjadi dengan mobil teman-teman, itu maksimal teman-teman harus ngelaporin itu ke kepolisian dan langsung ke asuransi untuk mengklaim kerusakan yang terjadi pada teman-teman. Dan dari situ gue mulai paham gitu. Dari awal gue ngajuin kredit mobil, itu mengerti dan paham yang namanya TLO atau all risk ya. Kalau all risk itu teman-teman kerusakan sedikit pun itu bisa diklaim. Tapi kalau yang namanya TLO itu biasanya misalnya cuma 1 tahun atau 2 tahun TLO. Selebihnya itu kerusakan di atas 75% baru bisa diklaim. Ya apa yang istilah-istilah seperti itu ya di asuransi namanya. Ya namanya all risk ataupun TLO. Kalau TLO memang sebagian. Jadi di tahun pertama itu bisa lu klaim, tapi di tahun selanjutnya lu harus hancur banget ini mobil 75% lebih baru bisa lu klaim. Tapi kalau yang namanya all risk ya mau kecil mau besar itu bisa lu klaim. Dengan syarat maksimal 3 hari setelah kejadian. Dan bayar untuk asuransi itu pengklaiman itu per kejadian.
Jadi kalau misalnya lo udah hancur nih seperti kejadian gue nih dihancurin, lo untuk mengklaim yang lain itu nggak bisa, karena yang diklaim hanya bisa yang dihancurkan pada saat kejadian seperti itu. Dan itu nanti ada pengecekan dari pihak asuransinya, kayak gitu. Oke, pelajarannya ya pertama, setiap lo dapet rezeki ya berapapun itu, entah itu infak atau sodakoh, lu harus lakukan ya. Itu wajib. Itu karena gue diingetin lagi sama bokap gue untuk melakukan hal itu gitu. Jadi setiap apapun, setiap bulannya lu terima rezeki berapa, lu harus melakukan hal itu. Kayak begitu. Oke, teman-teman, kalau mau lihat pada saat kejadian, ini bisa lihat ini videonya ya. Pada waktu itu tanggal 8 Februari malam-malam jam 9 lewat malam, kejadian itu di area Serpong, Tangsel. Nih videonya. Dahin. Ini ada HP itu lagi. Laptop hilang. Kirimin videonya enggak? Apa? Kirimin videonya ke gua. Iya. Oh, lokasi. Hah? Anjir. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya buat teman-teman agar lebih berhati-hati itu tadi dalam menyimpan barang-barang berharga di dalam mobil ya. Jadi jangan sampai sembarangan, teman-teman harus waspada, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, kejahatan pasti akan meningkat. Oke, kalau begitu jangan lupa subscribe, like, and share di channel. Sampai ketemu lagi dengan gue, Windy Muhammad. Cayo. Falling out of love, falling into this place. I'm telling you, I know I get down, but cannot erase. Waspadalah.